Halo Bu Dokter. Selamat siang, Mbak Tasya. Selamat Apa siang Bu kabar? Dokter. Baik, Alhamdulillah. Kabar baik Bu? Sama-sama, sehat selalu ya. Alhamdulillah, sehat selalu. Langsung saja Bu Dokter, kami ingin menanyakan, seperti apa Bu peraturan yang diberlakukan bagi masyarakat yang ingin mengunjungi pusat perbelanjaan atau mal ini? Ya, sebenarnya seperti kita tahu, kita harus bersiap-siap ya. Pada prinsipnya ini kita harus bersiap-siap untuk kemudian hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Karena kita belum tahu ya apakah nanti betul virus ini bisa hilang atau malah nanti tadi seperti kita sampaikan dari situasi pandemi menjadi suatu penyakit yang sifatnya endemis, yang artinya dia akan selalu berada di sekitar kita dan bisa berpotensi untuk menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah kembali. Nah, untuk itu kita harus tentunya bersiap-siap ya menghadapi kondisi tersebut. Salah satunya yang saat ini kita lakukan adalah melakukan penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat publik. Ada 6, yaitu di sektor perdagangan, transportasi, pendidikan, kantor ataupun tempat kerja dan pabrik ya, contohnya dan industri, sektor keagamaan dan sektor pariwisata. Nah, kalau kita seperti saat ini ya, Mbak Tasya, kalau kita mau masuki mall, kita menggunakan secara terintegrasi dengan suatu sistem teknologi informasi, yaitu dengan platform aplikasi Peduli Lindungi. Nah, di dalam platform aplikasi Peduli Lindungi itu, selain tentunya status vaksin kita, kemudian hasil laboratorium kita, kemudian apakah kemudian kita ini termasuk kontak erat atau tidak yang kita dapatkan dari data secara digital tracing maupun tracing yang kita lakukan langsung di lapangan, ini yang nanti akan menentukan pada saat kita masuk ke mall, protokol kesehatan seperti apa yang berlaku untuk kita pada waktu kita melakukan aktivitas di tempat-tempat publik tadi. Nah, kembali lagi ya, tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada kita dan kepada orang-orang lain, terutama orang-orang yang mungkin saat ini belum bisa mendapatkan vaksinasi. Ya, ini kan salah satu syarat untuk masuk mal dengan menunjukkan sertifikasi vaksin itu ya Bu ya. Apakah mungkin ini menjamin terhindar atau mencegah dari penyebaran virus Bu Dokter? Ya, seseorang yang sudah divaksin pasti dia sudah memiliki kekebalan tubuh. Nah, ya, selain kekebalan tubuh bahwa seseorang yang sudah divaksin itu sangat kecil kemungkinannya untuk bisa menularkan kepada orang lain. Apalagi bukan hanya itu, selain kita tetap sudah mendapatkan vaksin, kita kan tetap diminta untuk melakukan protokol kesehatan. Artinya penularan ataupun kemudian tadi masih ada virus yang mungkin ada di dalam tubuh kita ya, karena kita tahu bahwa kita walaupun sudah divaksin masih bisa tertular ya, karena resiko penularan itu yang sebenarnya diturunkan. Tapi kemudian dengan resiko yang sudah sangat rendah ditambah dengan protokol kesehatan yang tetap kita jalankan seperti memakai masker, menjaga jarak, itu tentunya sangat mengurangi resiko kita untuk tertular terutama di tempat-tempat publik. Lalu Bu Dokter, lalu bagaimana bagi penyintas COVID yang baru sembuh tapi belum divaksin? Apakah ada cara lain bagi mereka yang ingin masuk ke dalam pusat perbelanjaan? Ya, jadi pertama kita pahami dulu bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ini pada prinsipnya melindungi kita semua. Kita yang sudah divaksin maupun orang yang belum divaksin. Apalagi kita kadang-kadang orang tua ini suka mengajak anak-anak ya, Mbak Tasya ya. Nah, ini menjadi penting dengan kita, dengan aplikasi ini bisa mengetahui status orang. Jadi sebenarnya ini adalah mengetahui status seseorang ya, kemudian nanti bisa menerapkan protokol kesehatan apa yang tepat untuk orang tersebut. Jadi kalau dia misalnya tadi dikatakan belum bisa divaksin ya, tapi dia bukan kontak erat, bukan kasus COVID, tentunya dia masih bisa memasuki mall ya, karena misalnya bukan berarti tidak boleh masuk mall ya, karena dia akan mendapatkan barcode warna kuning. Tapi dengan barcode warna kuning, tentunya dia akan mendapatkan tempat-tempat di yang bisa protokol kesehatannya itu dijalankan. Artinya misalnya harus ada jaga jarak ya, jaraknya harus betul-betul tidak boleh misalnya satu meja itu hanya 2 orang ya. Kemudian mungkin kalau yang sama sekali misalnya belum pernah divaksin atau bukan penyintas, dia akan berada di ruang terbuka. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti misalnya penyintas atau orang-orang dengan kondisi kesehatan misalnya punya penyakit imunitas atau penyakit komorbid yang belum bisa divaksin, ini nanti akan ada keterangan khusus di dalam aplikasi Peduli Lindungi yang sedang kami kembangkan saat ini.
Baik, terima kasih Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Tentu kita berharap ya Bu, tidak ada lonjakan angka COVID-19 dan Indonesia bisa segera bangkit. Terima kasih Bu Dokter.